Halo semua, jumpa lagi dengan DF46. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Iga. Selamat menonton. Suatu malam, seorang anak yang tidak bisa tidur meminta kepada ayahnya untuk menceritakan dongeng pengantar tidur. Lalu, sang ayah menceritakan kisah mengenai seekor lalat bernama Nani. Di tempat Nani tinggal, ada orang jahat yang bernama Sudip. Sudip adalah seorang pengusaha yang kaya dan berkuasa. Sudip juga seorang yang suka memikat wanita. Dia selalu mendapatkan semua wanita yang diinginkannya. Bindu adalah seorang seniman mikro yang ikut serta menjalankan proyek 511, yang merupakan sebuah organisasi swasta untuk membantu anak-anak yang kekurangan biaya sekolah. Suatu malam, ketika Bindu sedang membuat sebuah ukiran mikro, tiba-tiba, lampu di rumah Bindu padam. Nani, seorang tukang kembang api, yang sangat tergila-gila kepada Bindu muncul di atap rumah lain. Dia membantu Bindu memantulkan cahaya menggunakan bungkus makanan milik temannya dan sebuah senter. Bindu lalu melanjutkan pekerjaannya, sampai kemudian saudarinya menyuruh dia untuk tidur. Teman Nani kesal karena Nani masih saja mengejar Bindu, sedangkan Bindu tidak pernah memberi respon apapun kepada Nani. Tapi Nani merasa yakin kalau Bindu juga mencintainya. Dan memang, sebenarnya Bindu juga mencintai Nani walaupun dia tidak pernah mengungkapkannya. Suatu hari, Sudip sedang rapat di kantornya. Lalu resepsionis datang memberitahukan kalau ada seseorang datang untuk meminta donasi. Awalnya Sudip menolak, tapi, ketika dia melihat yang datang ternyata adalah seorang wanita cantik, dia langsung menyuruh Bindu masuk. Sir? Amain lo balik pembicara. Bindu mengunjungi kantor Sudip untuk meminta donasi untuk organisasinya. Sudip juga menyukai Bindu dan berniat untuk memilikinya. Tanpa banyak bicara, Sudip menandatangani surat untuk menyumbang dana senilai 1,5 juta res demi memikat hati Bindu. Sudip mulai mendekati Bindu, dia mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh organisasi Bindu. Suatu hari Sudip mengajak Bindu makan siang di sebuah restoran mahal. If you don't mind, can I place the order? Yeah. Come here. Sudip kesal, karena saat dia berbicara, Bindu malah terus memperhatikan Nani. Sudip lalu mengantar Bindu pulang. Di perjalanan, Bindu malah minta turun untuk bertemu Nani. Suruh kesana pergi. Sudip merasa Really, sangat sir? kesal dan Thank cemburu you. melihat Nani bersama Bindu. Dia menganggap Nani sebagai seorang penghalang cintanya kepada Bindu. Sudip lalu berencana untuk membunuh Nani. Suatu ketika, Bindu sibuk bekerja hingga larut malam, dia tidak menyadari kalau saat itu sudah jam 10 malam, sampai, saudara iparnya menelpon dan menanyakan, kenapa dia belum pulang. Bindu lalu bergegas pulang, tapi, ternyata motornya mogok. Dia memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Ketika keluar dari kantor, dia melihat sekelilingnya sangat sepi. Bindu merasa takut untuk pulang sendiri. Lalu dia memutuskan untuk mengirimkan SMS kosong kepada Nani, karena dia tahu Nani pasti akan datang kepadanya. Beberapa saat kemudian Nani pun datang. Nani mengikuti Bindu sampai ke rumahnya walaupun Bindu berpura-pura tidak menyukainya. Ketika Nani berada di depan rumahnya, Bindu menyelesaikan sebuah karya seni mikro berupa liontin dari pensil yang dia buat untuk Nani. Bindu memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nani. Dia keluar untuk memberikan kalung itu kepada Nani, namun Nani sudah tidak ada di depan rumahnya. Nani diculik oleh Sudip dan dibawa ke sebuah tempat gelap. Nani dipukuli dan disiksa oleh Sudip. Sudip membunuhnya dengan membuat kematiannya nampak seperti sebuah kecelakaan.
Karena tidak mengetahui akan kejadian itu, Bindu terus mencoba menghubungi Nani yang sedang sekarat, tetapi tidak ada jawaban. Telepon terangkat karena terus bergetar dan tiba-tiba jatuh. Saat itu terdengar suara Bindu meminta Nani untuk datang. Please, త్వరగా రా. Inilah saat terakhir Nani mendengar suara Bindu. Nani pun tewas dibunuh Sudip. Roh Nani terbang dan masuk ke sekumpulan telur lalat. Keesokan hari ketika berangkat untuk bekerja, Bindu melihat sebuah keramaian. Ada orang mengalami kecelakaan di sana, dan ternyata orang itu adalah Nani. Nani bereinkarnasi menjadi seekor lalat rumah. Nani sudah melupakan kehidupan sebelumnya sebagai manusia. Dia mulai belajar terbang dan menjalani hari-harinya sebagai seekor lalat. Suatu hari seekor burung mengejar Nani dan ingin memangsanya. Tapi, Nani berhasil meloloskan diri dengan masuk ke dalam sebuah lubang kecil di jendela rumah seseorang. Dan ternyata, itu adalah rumah Sudip. Nani yang kelelahan merasa sangat haus. Nani berniat minum dari tempat minum yang sedang diantar oleh pelayan Sudip. Namun malangnya, Nani terjatuh ke dalam tempat minum tersebut, tepat ketika Sudip mengaduk minuman buatannya. Anehnya, Nani yang teraduk-aduk, perlahan-lahan mengingat peristiwa pembunuhan yang dilakukan Sudip kepadanya. Ketika melihat wajah Sudip, Nani langsung teringat kalau dia adalah orang yang telah membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Dia pun melompat keluar dan hendak menghajar Sudip. Namun dengan mudah Sudip menepisnya, hingga dia terlempar ke meja. Ingatan Nani tentang Bindu pun kembali, ketika Nani melihat hasil karya mikro buatan Bindu di atas meja. Nani pun terbang mencari Bindu. Nani berusaha menunjukkan kepada Bindu kalau dia adalah lalat itu. Suatu hari, Nani mengikuti Bindu yang hendak pergi ke kantor dengan cara menempel di liontin buatan Bindu. Ketika Bindu berada di kantor, tiba-tiba Sudip datang merayunya dan meminta Bindu supaya segera melupakan Nani. Nani kesal dan terus mengganggu Sudip sampai ke rumahnya. Sudip terus mendekati dan mencoba mengambil hati Bindu. Suatu hari Sudip meminta Bindu untuk menemaninya menuju New Delhi menemui Menteri Pendidikan. Sudip beralasan bahwa dia akan mencoba untuk membantu Bindu melakukan presentasi tentang organisasi 511. Dia akan membantu organisasi itu mendapatkan pengakuan nasional. Bindu pun menyetujuinya supaya dia bisa menghibur hatinya yang sedang bersedih dengan berjalan-jalan ke New Delhi. Nani menggunakan segala cara untuk membuat Sudip dan Bindu batal pergi bersama. Ketika Sudip hendak beristirahat tidur, Nani datang dan mengganggunya. Sepanjang malam Nani mengganggu Sudip, Sudip pun tidak bisa tidur sampai pagi. Hingga akhirnya Sudip membungkus seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Sudip pun terlambat bangun. Ketika dia terbangun, Bindu sudah sampai di bandara dan meneleponnya. Sudip bangun dan bergegas menuju bandara. Di sepanjang jalan, Nani terus mengganggunya dengan membuat kemacetan. Nani terus mengganggu hingga akhirnya Sudip mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarai Sudip terpental dan menabrak sebuah truk. Saat Sudip terperangkap di dalam mobil yang terbalik, di balik kaca, Nani menulis, "Saya akan membunuhmu." Sudip pun menjadi sangat ketakutan. Suatu hari Bindu sedang bersedih di depan meja kerjanya. Lalat yang melihat Bindu menangis atas kematian dirinya pun menjelaskan bahwa dirinya adalah Nani dengan menulis di meja menggunakan air mata Bindu.
Nani menceritakan tentang penyebab kematiannya kepada Bindu dan mereka berdua pun berniat untuk membalas Sudip. Balas dendam pun dimulai. Nani mengganggu di hampir semua aktivitas Sudip. Sudip tidak bisa hidup tenang sejak saat itu. Bindu membantu membuat senjata dan peralatan untuk Nani. Bindu juga membantu membuka sekrup di jendela sebagai jalan untuk Nani masuk ke dalam ruangan Sudip yang terkunci rapat. Nani benar-benar menghancurkan kehidupan Sudip sebagai seorang pengusaha profesional. Bahkan suatu ketika, Nani membuat Sudip membakar uangnya sendiri menjadi abu, alhasil Sudip hampir tidak mempunyai uang sepeser pun. Sudip pergi dan menemui seorang penyihir. Dari penyihir tersebut Sudip akhirnya mengetahui bahwa lalat itu adalah Nani yang telah bereinkarnasi dan ingin membalas dendam. Sudip dan sang penyihir mengatur cara untuk membunuh Nani. Namun Nani berhasil lolos dan menyebabkan arus pendek yang membunuh tukang sihir dan membakar ruangan Sudip tersebut. Nani meninggalkan Sudip tidak sadarkan diri. Nani dan Bindu mengira Sudip meninggal namun dia diselamatkan rekan bisnisnya. Sudip marah ketika mengetahui bahwa Bindu membantu Nani dengan membuka baut di jendela. Sudip yang kesal pun membunuh rekan kerjanya. Suatu hari Sudip datang ke rumah Bindu. Bindu kaget karena dia mengira Sudip sudah meninggal. Sudip mengajak Bindu ke rumahnya dan Bindu terpaksa mengikutinya supaya Sudip tidak curiga kepadanya. Bindu tidak menyadari kalau sebenarnya Sudip sudah mengetahui semua perbuatannya. Sudip mengancam Bindu dan memaksa Nani untuk keluar. Mereka pun bertempur, rumah Sudip hancur berantakan dan Nani membuat Sudip terluka. Namun ketika Nani menyerang Sudip dengan jarum dia berhasil ditangkap dengan menggunakan magnet dari sebuah speaker. Sebelah sayap Nani dipotong sampai putus oleh Sudip. Nani pun disiksa di depan Bindu. Nani yang sudah tak berdaya memutuskan untuk melompat ke nyala api yang terbakar untuk menyulut meriam yang sudah terisi. Tubuh Nani terbakar dan hancur bersamaan dengan meledaknya meriam. Peluru melewati Sudip dan mengenai tabung oksigen yang meledak dan Sudip pun terbunuh. Bindu mengambil sebelah sisa sayap Nani yang terbang sebagai kenang-kenangan dan membuat jimat. Di akhir cerita ketika Bindu sedang dalam perjalanan ke tempat kerjanya, ada seorang pria mengganggunya dan tiba-tiba Nani yang terlahir kembali sebagai seekor lalat, menyerangnya dengan jarum untuk menyelamatkan Bindu. Nah, bagaimana? Menarik bukan kisah lalat tadi? Sampai jumpa di alur film lainnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini karena itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih.